langsung aja kayaknya. Oke. Thank you untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Ini kayaknya akan jadi yang terakhir, tapi akan muncul di soal yang pertama biasanya untuk masalah pengeluaran ini. Nah, nanti teman-teman yang nanti barangkali nanti kalau misalnya ada yang mau tanya di tengah-tengah penjelasan, nanti boleh langsung raise hand aja ya, supaya kita langsung bahas saja sebelum kita pindah ke soal berikut. Takutnya udah lupa saat sudah pindah ke soal yang baru. Oke, by the way, ini kita punya tiga jenis soal yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu ada antonim, sinonim, sama analogi. Oh, ini kayaknya kebalik ya. Jadi di sini akan kita bahas dulu analogi, setelah itu baru sinonim antonim. Karena dia beda sendiri. Jadi kita bahas dulu yang analogi ini. Oke. Nah, untuk yang analogi, teman-teman juga yang analogi ini perlu saya jelaskan dulu. Jadi analogi ini mungkin teman-teman sudah belajar juga di tempat-tempat lain atau di buku-buku atau mungkin pernah mendengar. Jadi analogi ini itu dia tidak sama dengan sinonim dan juga apalagi antonim ya. Nah, analogi ini itu adalah kata atau frasa yang berbeda tapi dia punya kesamaan, entah itu kesamaan dari fungsi, kesamaan konsep, kesamaan teknisnya. Pokoknya dia itu punya kesamaan pada kata yang berbeda. Jadi dia bukan kesamaan makna begitu ya, dia berbeda. Dia punya kesamaan dalam hal lain, misalnya kayak fungsi yang sama atau konsep yang sama dan sebagainya. Nah, kalau yang maknanya sama itu berarti sinonim, tapi kalau yang analogi ini itu katanya berbeda dan dia punya fungsi dan konsep yang sama. Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita langsung lihat aja contohnya seperti apa. Di sini ada dia boleh lihat di sini. Nah, ini contoh kata analogi kata ya, analogi kata, karena analogi ini banyak ya, ada yang dia berupa frasa, kalimat, bahkan pernyataan. Nah, ini yang hari ini kita bahas itu adalah analogi kata, karena biasanya yang muncul di soal itu yang dipakai itu analogi kata. Nah, yang pertama di sini, teman-teman bisa lihat ada kata buaya dan kata kadal. Nah, kata buaya, kata kadal di option sini bisa dilihat ada option kecil besar, ada zebra kuda, ayam kelinci, ada laki-laki anak, dan juga roti rembulan. Nah, buaya kadal ini kita perlu melihat atau kita perlu menganalisis kira-kira apa saja sih konsep yang samanya dengan yang bagian optionnya. Nah, kalau kita lihat-lihat di sini, buaya dan kadal ini tuh sama-sama hewan yang dia itu masuk dalam kelompok atau masuk dalam kelas hewan reptilia. Nah, good, ini Manita sudah jawab ya, reptilia. Jadi memang dia langsung aja nih, langsung B. Nah, dia tuh reptilia. Dan buaya dan kadal ini juga dia juga masuk kategori hewan ovipar atau dia itu bertelur. Nah, kalau kita lihat yang di bawah, kira-kira ada nggak yang kira-kira dia itu punya kesamaan antara kata yang kiri dengan kata yang kanan? Yaitu pada kata contoh pada option A ya, kita pada option A di sini, itu pada kata kecil dan kata besar. Untuk kata kecil dan kata besar ini dia justru antonim ya. Jadi dia punya makna yang berkebalikan. Ini nggak masuk. Ini kita skip aja biar tidak membuang-buang waktu gitu ya. Lalu kita pindah ke zebra kuda. Ini karena ada yang menjawab zebra kuda, jadi kita simpan dulu jawabannya ya. Karena pada pinter-pinter nih. Kita simpan dulu jawabannya, nanti akan kita bahas. Lalu ayam kelinci. Nah, ayam kelinci ini juga masuk sama-sama hewan. Tapi bedanya dia terlalu umum ya. Jadi kalau ayam kelinci kan terlalu umum. Nah, makanya ditambah lagi dengan ayam itu masuk dalam kelompok hewan berkaki 2, sementara kelinci berkaki 4. Gitu. Dan kelinci juga pemakan atau herbivora, sementara ayam enggak. Laki-laki dan anak. Kalau laki-laki dan anak,
dia sama-sama manusia, tapi dia tidak punya konsep yang sama. Anak ini bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki, sementara yang laki-laki dia tidak sama dengan anak. Jadi dia punya kelas. Kalau anak sama laki-laki itu dia masuk dalam kategori level up. Jadi kayak dari anak-anak, remaja, bertambah, dan dia tidak sama dengan kadal dan buaya, tidak punya konsep yang sama. Apalagi roti sama rembulan ini sudah nggak usah dibahas lagi. Nah, sekarang kita fokusnya pada zebra kuda. Karena banyak yang jawab di sini, zebra kuda ini sama-sama masuk dalam satu keluarga Equidae, yaitu zebra dan kuda. Dan bahkan dia bisa nikah silang ya, kawin silang maksudnya, sorry. Lalu zebra kuda ini juga dia masuk dalam kategori hewan vivipar, atau dia itu melahirkan. Kalau buaya sama kadal kan dia ovipar ya, bertelur. Nah, kalau zebra kuda dia melahirkan. Jadi dia punya kesamaan di situ. Ditambah lagi dengan zebra kuda dia masuk kategori hewan herbivora. Oke, seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Oh, ini ikut ya kalau dipindahin. Berarti kita hapus dulu ya. Oke. Nah, ini penjelasannya. Jadi zebra kuda kurang lebih kayak gini. Nanti ini buat teman-teman ambil supaya dipelajari next. Oke, kita pindah ke soal yang kedua, yaitu ada bagasi dan ada mobil. Nah, jadi tidak semua soal itu punya konsep yang sama ya. Maksudnya kalau yang tadi kan kita bahas kesamaan dari aspek jenis hewannya dan sebagainya. Kalau ini kita coba bahas yang lain. Nah, di sini ada bagasi dan mobil. Lalu optionnya ada sepatu, ada kaos kaki, ada burung, ada bulu, ada atap, ada tembok, lalu sungai, muara, ekor kucing. Nah, kita lihat hubungan antara bagasi dan mobil. Kalau di sini bagasi dan mobil itu bagasi itu kan ada di belakang mobil ya. Nah, jadi kita fokus mencari kata yang kira-kira itu dia serupa konsepnya dengan di soal. Nah, kira-kira apa nih yang ada di belakang? Apakah sepatu di belakang kaos kaki? Kayaknya nggak masuk ya. Burung di belakang bulu. Bulu ada di semua sih, nggak cuma di belakang gitu. Atap sama tembok. Atap di belakang tembok. Biasanya di atas tembok ya, nggak di belakang. Lalu sungai di belakang muara nggak masuk. Ekor di belakang kucing ya masuk ya, karena memang ekor tuh posisinya di belakang kucing. Nah, kurang lebih gitu. Oke, kita lihat jawabannya. Ini juga banyak yang jawab E ya. Pinter-pinter nih. Nah, ini simpulannya. Nah, jadi memang karena sama-sama posisinya di belakang, jadi dia satu analogi. Nah, kurang lebih keperan analogi seperti ini ya, sederhananya. Jadi, dia punya konsep yang sama, atau dia punya, istilahnya definisi yang dia tuh serumpun. Oke, next kita pindah ke soal berikutnya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh langsung raise hand ya. Misalnya, kakak saya nggak setuju, saya mau jawab B sendiri, boleh. Nanti kita saling menjelaskan kira-kira kenapa sampai dijawab B. Nah, di sini ada vivipar, melahirkan. Oke, tadi seperti yang di soal yang pertama ya, vivipar itu kata lain dari melahirkan. Nah, gasal bukan utama ya, neofiksi nggak masuk, legal sama palsu, apalagi amfibi katak, tidak semua amfibi itu katak ya, dan konsepnya tidak sama. Nah, kalau vivipar kata lain dari melahirkan, kira-kira apakah gasal kata lain dari utama? Enggak. Neo? Enggak. Legal sama palsu justru berbeda. Apakah amfibi kata lain dari katak? Enggak juga ya, karena justru katak itu masuk dalam kategori hewan amfibi. Nah, kalau fraktur itu kata lainnya adalah patah. Jadi dia punya kesamaannya adalah penyebutan lain. Jadi kalau vivipar, kata lain atau sebutan lainnya disebut dengan melahirkan, berarti kita cari konsep yang sama pada option yang ada. Nah, misalnya fraktur di situ konsep atau bahasa lainnya, kata lainnya itu disebut dengan patah. Oke, ini penjelasannya. Jadi punya kesamaan arti. Vivipar sama artinya dengan melahirkan, fraktur sama artinya dengan patah. Oke, next di sini ada drama babak. Nah, kalau teman-teman sering nonton drama, biasanya drama itu kan dia ada series-seriesnya ya. Jadi ada
Jadi ada series-seriesnya. Nah, kalau sudah ngerti kata babak itu sama maknanya dengan apa, pasti langsung bisa dijawab. Nah, di sini nih kita bahas, kalau drama itu dibagi ada dalam setiap babak, itu dalam drama ada atau dibagi dalam babak. Nah, ini penjelasannya. Jadi drama terbagi menjadi beberapa babak, atau babak itu biasanya kayak series episode gitu ya. Nah, kalau begitu juga dengan buku, jadi buku juga dibagi menjadi beberapa bab. Nah, kalau yang lain-lain ini, misalnya yang ada di apa namanya, aktor film misalnya di sini ya, contoh aktor film. Nah, kalau di sini kan drama ada terbagi dalam beberapa babak. Kalau aktor terbagi dalam beberapa film, Merpati Putih ini sedikit tidak sinkron ya. Jadi kita pindahkan saja. Begitu juga dengan roda. Roda terbagi dalam beberapa mobil. Ini juga tidak menyatu idenya. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, ini kalau yang tadi itu dia masih dua-dua kata, kalau yang ini itu dia sudah tiga-tiga kata. Jadi ada padi, beras, nasi. Nah, kita lihat optionnya. Motor, roda, mesin, ayam, telur, jago, jagung, tepung, bubur, kacang, masak, sayur, pompa, pipa, air. Nah, kita cari konsep yang sama antara soal dengan optionnya di bawah. Nah, oke, kita lihat penjelasannya. Yes, jawabannya adalah C. Jadi padi dapat diolah menjadi beras, kemudian beras dapat diolah menjadi nasi. Nah, tahapan ini itu sama dengan tahapannya yang dimiliki oleh opsi C, yaitu jagung dapat diolah menjadi tepung dan kemudian dapat diolah menjadi bubur. Nah, kalau kita lihat pada opsi-opsi yang lain, motor diolah menjadi roda, menjadi mesin, ini tidak connect ya. Begitu juga dengan ayam, diolah menjadi telur, menjadi jago, ini juga nggak connect. Meskipun tiga kata ini ada di dalam kata-kata itu, misalnya jago ditemukan pada kata ayam, telur juga ditemukan pada kata ayam, tapi dia tidak punya hubungan yang berurutan sama seperti padi, beras, dan nasi. Gitu. Begitu juga dengan kacang, masak, dan sayur. Sayur juga berhubungan dengan kacang, masak juga berhubungan dengan kacang. Hanya saja urutan konsepnya tidak sama, jadi dia tidak bisa disebut sebagai analogi. Ya, dia hanya masuk dalam kategori rumpun frasa saja. Oh iya, oke, boleh. Jadi jawabannya adalah C, jagung, tepung, bubur, karena kita melihat konsep yang sama. Jadi kalau padi diolah menjadi beras, beras dapat diolah menjadi nasi. Nah, kalau yang soal-soal yang lain, jadi dari option yang dimiliki di option A ini, kemudian option B, kemudian option D, dan option E, ini itu sama-sama memiliki sama-sama mengandung kata-kata yang dia itu saling berkaitan. Misalnya motor itu selalu berkaitan dengan mesin, berkaitan dengan roda. Nah, begitu juga dengan ayam. Ayam tuh juga sering berkaitan dengan kata jago. Orang juga bilang ayam jago, lalu ada telur ayam, saling berkaitan. Hanya saja dia bukan analogi yang sesuai dengan diminta oleh soal. Nah, kalau soal kan dia minta pernyataan yang dia itu sifatnya bertahap. Misalnya padi diolah menjadi beras, diolah menjadi nasi. Nah, di bawahnya itu apakah motor bisa diolah menjadi roda, diolah menjadi mesin? Kan enggak. Meskipun dia berkaitan, tapi dia tidak saling dia tidak beranalogi sebagaimana soal. Oleh karena itu jawabannya ada pada opsi C, yaitu jagung, tepung, dan juga bubur, karena dia punya konsep yang sama, yaitu konsep tahap demi tahap gitu. Oke, next di sini kita punya contoh lagi, haus, air, gelas. Nah, kira-kira di sini apa nih jawaban yang paling pas? Kalau kita lihat dari haus, air, gelas, punya kaitan ya. Nah, kita bisa membuat apa namanya? Oh ini oke. Ada yang jawab D, kita coba dulu.
Haus air gelas. Nah, orang haus minumnya, mereka minum air. Minum airnya itu pakai gelas. Nah, coba kita lihat. Orang nakal hukumnya di sekolah. Nggak harus sekolah ya, bisa juga di tempat-tempat lain. Sakit, dokternya di dalam obat ini juga nggak nyambung ya. Nah, begitu juga dengan pasar di buah dan sayur juga nggak nyambung. Nah, kalau option D, orang yang lapar, dia memakan makanan, kemudian makanan itu bisa dimakan menggunakan piring. Oke, jadi konsep runtut yang ada pada soal yaitu haus, air, dan gelas itu dia seumpama atau dia beranalogi dengan kata orang yang lapar akan memakan makanan menggunakan piring. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasannya. Jadi mengatasi rasa haus, kita dapat minum air dengan menggunakan gelas. Jadi teman-teman boleh menggunakan teman-teman di sini boleh membuat kalimat sederhana untuk menemukan jawaban analoginya. Misalnya kayak ini, mengatasi rasa haus kita dapat menggunakan air dengan kita dapat meminum air dengan menggunakan gelas. Begitu juga dengan mengatasi rasa lapar, kita dapat memakan makanan menggunakan piring. Nah, jadi kalau kita membuat kalimat sederhana, kita bisa menemukan analoginya. Ini cara lain yang tidak semua menggunakan kalimat yang sama. Contohnya kayak soal nomor 1 tadi yang di awal, itu kan dia tidak sama persis dengan yang analogi yang ini. Tapi kalau analogi yang ada 3 kata itu kita bisa buat dalam bentuk kalimat karena biasanya analogi yang ada 3 kata itu dia beruntut hubungannya. Jadi hubungan kata yang pertama, kata yang kedua sama kata yang ketiga itu dia punya hubungan yang runtut. Makanya bisa dibuat dalam bentuk kalimat sederhana seperti ini untuk ditemukan jawaban. Coba kita lihat yang option yang lain. Misalnya kalau teman-teman ada yang mungkin menjawab jawaban yang lain ya, mungkin lapar masak nasi, dia tidak punya konsep yang sama ya, karena orang yang lapar memasak nasi, masak di sini itu dia kata kerja, dia bukan kata benda. Sementara di konsep yang ada di soal itu air itu kata benda. Jadi dia sudah tidak sama nih. Nah, lalu yang nasi itu dia adalah apa namanya benda, tapi dia itu benda yang dikonsumsi. Sementara yang dibutuhkan dalam soal itu benda yang dia itu untuk apa namanya membantu menjelaskan poin daripada kata yang kedua si air ini. Makanya kita butuh kalimat yang atau kata yang dia itu beranalogi kurang paling tidak yang paling mendekati. Nah, jadi di antara opsi ini, opsi A, B, C, dan E, itu dia mengandung kata-kata yang dia memang saling berdekatan atau kita sering jumpa dalam kalimat-kalimat itu. Misalnya kalau kata lapar, kita pasti jumpa dalam kata masak, dalam kata nasi, tapi dalam konsep analogi yang nomor 6 ini, itu kata lapar masak nasi, dia tidak punya hubungan yang bertahap sebagaimana yang ada pada lapar, makanan, dan piring. Yang dia sama dengan soal. Nah, oleh karena itu, jawaban yang paling pasnya ada di option D ya, lapar, makanan, dan piring. Ini penjelasan singkatnya. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan soal yang sama, nanti boleh membuat kalimat-kalimat sederhana seperti ini untuk kita bisa menemukan jawabannya. Nah, oke, next kita pindah ke soal. Di sini ada soal pesawat udara pilot. Nah, pesawat udara pilot. Di sini ada mobil, sopir, jalan. Nah, kita bisa buat soal ya. Kita bisa buat kalimat sederhana di dalamnya. Contohnya pesawat itu dia melintasnya atau dia melalui udara dan dikemudikan oleh seorang pilot. Mobil dia contohnya option A, mobil dia dikemudikan supir ini adalah orang ya, harusnya dia bertukar posisi ya.
Jadi ini salah. Karena posisinya harus sama nih. Dia nggak bisa kayak mobil, sopir jalan ini jawabannya boleh, tapi kan dia bertukar ya, dan itu tidak sama. Lalu ada sopir, bus, sama darat juga posisinya berbeda. Harusnya bus duluan, lalu daratnya di tengah, baru sopirnya di paling ujung. Itu mungkin boleh. Jadi analogi ini bukan cuman kata-katanya yang harus beranalogi, tapi urutannya juga gitu. Jadi kayak pesawat udara pilot, berarti pesawat dikemudikan di udara dan dikemudikan oleh pilot. Sementara kalau yang option 2, sopir bus darat itu dia posisinya tertukar ya, meskipun kata-katanya bisa. Seandainya kalau dia posisinya bus, darat, sopir, mungkin bisa jawabannya benar. Tapi kan nggak mungkin dua jawaban sekaligus dalam satu soal, ya. Nah, ini sudah banyak yang menjawab juga. Banyak yang menjawab E. D ya, yang di sini ada. Jadi ini tuh sama dengan kereta api. Nah, ini kalimat sederhananya. Pesawat merupakan alat transportasi udara yang dijalankan oleh seorang pilot. Begitu juga dengan kereta api merupakan alat transportasi darat yang dijalankan oleh seorang masinis. Kalau kalimat ini kita pakai pada kata-kata yang lain, misalnya seperti mobil dijalankan di sopir itu udah nggak nyambung ya. Nah, begitu juga dengan sopir dijalankan di bus itu juga udah nggak nyambung. Begitu juga dengan laut dijalankan di kapal juga nggak nyambung. Harusnya kapal dijalankan gitu ya, dijalankan di laut. Nah, jadi yang paling sesuai konsep analoginya yaitu ada pada jawaban nomor D, option D, yaitu kereta api, darat, dan masinis. Karena dari diksinya sudah tepat dan juga urutannya juga sesuai. Kalau yang tadi yang lain kan diksinya sudah tepat, tapi urutannya belum tepat. Dia bertukar posisi. Nah, jadi analogi ini yang kita perhatikan itu bukan cuma memaknai kata-katanya, tapi kita perlu memastikan bahwa setiap kata itu dia posisinya tuh sama tuh dengan yang diminta di soal gitu. Jangan sampai karena terlalu buru-buru akhirnya ketukar posisinya nggak sadar gitu ya. Padahal soalnya gampang-gampang saja. Gampang-gampang susah maksudnya ya. Oke, ya ini mungkin sekilas tentang analogi. Jadi analogi sebenarnya nggak terlalu susah karena teman-teman bisa punya berbagai macam cara. Bisa membuat kalimat sederhana, teman-teman bisa memilih atau menganalisis kata-katanya dengan makna-makna yang sering dijumpai. Nah, ini membantu untuk teman-teman bisa menjawab soal. Nah, biasanya kata-kata yang ditemukan dalam kata-kata analogi atau diksi-diksi yang dipakai dalam soal-soal analogi itu diksi-diksi yang sederhana, tidak serumit antonim sama sinonim. Kalau antonim sama sinonim itu biasanya mereka memilih diksi yang kita bahkan jarang dengar atau jarang kita pakai gitu ya. Memang begitu disengaja supaya lebih susah. Nah, itu mungkin tentang analoginya. Sekarang kita nanti kalau ada yang tanya, boleh langsung tanya-tanya ya. Kita move to, kita mau pindah ke sinonim sama antonim. By the way, ini sebelum kita pindah, ada yang mau tanya-tanya? Sebelum kita pindah ke sinonim sama antonim, tentang analogi. Oke, kayaknya belum ada ya. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah terus kelupaan, kakak saya tadi mau tanya bagian mana, nanti silahkan aja dikonfirmasi ya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke soal untuk yang bagian sinonim. Kalau analogi tadi itu adalah kata, karena kita, oke, sebelum masuk ke sinonim ya, ini ada pertanyaan. Kak mau tanya, pengalaman kakak waktu tes TBS soal analoginya rumit nggak? Rumit sama enggak, kayaknya tergantung ya. Kalau kebetulan waktu angkatan angkatan saya, itu memang soal-soal sinonim-sinonim ini juga nggak terlalu banyak sama analogi ini. Karena analogi ini kalau mau dibilang sulit, kayaknya mungkin nanti kita perlu latihan sih. Biasanya teman-teman kalau semakin sering berlatih, itu akan semakin sering terbiasa dengan bagaimana cara menghubungkan makna-makna kata. Kadang itu kata-kata yang gampang, tapi karena kita tidak pernah latihan atau jarang latihan,
itu tuh jadi susah karena kan panik saat menjawab soal. Nah, makanya teman-teman hanya perlu berlatih aja. Biasanya ada buku-buku, ada juga soal-soal free bisa dicari di Google, di mana-mana ada kok. Tinggal dilatih, semakin sering kita latihan akan semakin terbiasa kita dengan konsep analogi. Karena analogi itu yang paling gampang menurut saya. Maksudnya dibandingkan dengan sinonim sama antonim. Karena analogi itu kata-katanya sering kita jumpai. Dia berbeda dengan sinonim sama antonim yang kita jarang jumpai sehingga mau mencari makna kata juga agak susah gitu ya. Jadi cara-cara menjawab sinonim sama antonim juga tidak sama dengan analogi. Kalau analogi kita masih bisa membuat kalimat sederhana untuk menemukan jawaban, contoh kayak dua soal terakhir tadi, atau kita bisa menemukan persamaan dalam konsep yang lain, manfaat, fungsi. Tapi kalau sinonim sama antonim, kita betul-betul yang menalar ini kira-kira yang mana gitu, karena kita tidak pernah mendengar kata itu sebelumnya, atau bahkan jarang kita temukan dalam buku-buku bacaan, karena memang dia biasanya tuh kata-kata yang lawas gitu. Barangkali itu ya. Iya, nanti bisa latihan-latihan aja. Nanti ini ada kok apa namanya di-share juga, nanti teman-teman boleh download juga yang lain. Nah, next ini ada sinonim sama antonim. Kita pisahkan ya, kita bahas dulu yang sinonim. Nah, kalau analogi kata itu kita membuat analogi yang setara atau kita menemukan apa namanya konsep, fungsi, makna dari kata yang berbeda. Tapi kalau sinonim itu dia harus kesamaan makna. Jadi dia itu persamaan makna ya. Persamaan makna ya. Jadi misalnya kata yang satu dengan kata yang lain atau berbeda kata tapi dia punya makna yang sama. Nah, kalau analogi kan boleh fungsinya sama, boleh manfaatnya sama, boleh apanya yang sama, itu yang penting dia beranalogi. Tapi kalau yang sinonim dia harus persamaan makna. Jadi maknanya yang harus sama ya. Oke. Kita keep dulu ya pernyataan itu maknanya harus sama. Sekarang kita lihat satu-satu. Nah, tapi analogi sinonim ini juga dia punya trik sederhana untuk menjawabnya. Maksudnya barangkali untuk membantu kalau teman-teman betul-betul sama sekali belum pernah mendengar kata itu. Nah, misalnya di sini ada kata prasetya. Oh, udah pernah dengar ya. Kata prasetya. Nah, di sini ada prasasti, ada ikrar, ada piagam, ada usulan, ada ingkar. Nah, untuk yang belum pernah mendengar kata prasetya, jadi di sini jawabannya ya, jawabannya sama seperti teman-teman jawab di sini, jawabannya ikrar. Jadi memang prasetya ini memiliki persamaan makna dengan kata ikrar, janji, komitmen, dan niat. Nah, namun kan tidak semua orang ya langsung tahu bahwa prasetya itu tuh ikrar begitu. Gimana sih Kak caranya? Nah, jadi sinonim ini itu teman-teman bisa melihat di dalam option, maksudnya untuk membantu menjawab soal. Kalau misal sama sekali belum pernah mendengar ya. Prasetya. Nah, di sini ada prasasti, ada ikrar, ada piagam, ada usulan, ada ingkar. Kalau yang ingkar kayaknya sudah pasti nggak mungkin ya. Jadi kita membuat peruncingan dulu, kita keluarkan dulu opsi-opsi yang mungkin kira-kira itu terlalu jauh dari pilihan, misalnya kayak ingkar, ini sangat jauh, karena kalau dilihat dari diksinya prasetya, kata setia aja tuh kayaknya nggak mungkin gitu dia sinonim dengan kata ingkar begitu ya. Jadi kita skip aja kata ingkar. Kita fokus ke yang lain-lain aja. Lalu ada usulan, ada piagam, ada ikrar, ada prasasti. Nah, karena kata prasetya ini dia apa namanya? Kalau orang bilang kata setia berarti ada prasetya, sebelum setia itu ada apa gitu. Nah, berarti ada entah itu perjanjian, entah itu ada kesepakatan, entah itu ada ikrar. Jadi dia berupa uh, niat dan sesuatu. Nah, makanya kita bisa, kalau nih teman-teman belum pernah mendengar kata itu, kita bisa menganalisis berdasarkan dengan apa namanya pembagian kata yang kita pahami. Dari kita pahami kata pra, kita pahami kata setia, kita bisa mencari
jawabannya di situ. Ini berlaku untuk yang belum pernah dengar kata ini ya. Tapi kalau yang sudah pernah dengar kan langsung tahu nih, oh prasetya ikrar gitu. Oh prasetya niat gitu, langsung tahu. Tapi kalau yang belum pernah, kita perlu menggunakan trik-trik yang lain. Karena sinonim ini biasanya soalnya kata-kata yang kita belum pernah dengar. Nah, ini kan ikrar, janji, komitmen, niat. Jadi boleh salah satu. Dia nggak selamanya jawabannya ikrar. Bisa jadi ada janji, komitmen, dan niat. Yang penting kalau kita sudah paham soalnya, kita bisa melihat soal-soal yang lain. Oke, next di sini ada halimun. Nah, udah pernah dengar halimun belum ya? Kayaknya dengarnya halimah ya, bukan halimun. Ada halimun, ada kilat. Iya, belum pernah dengar. Ada halimun, ada embun, ada kilat, ada angin, udara, dan jernih. Nah, kalau yang tadi yang di awal itu kan tipsnya untuk menjawab sinonim itu adalah kita membagi kata gitu kan. Kita membagi dari kata pra dan kata setia. Karena kalau kata setia nih kayaknya semua orang tahu ya. Lalu kita bisa menemukan jawaban yaitu ikrar. Nah, kalau di sini oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Yang penting tidak jawab F ya. Maksudnya yang penting masih dalam boxnya gitu. Nah, kalau halimun. Nah, kalau halimun, jadi itu ada beberapa kata-kata sinonim yang teman-teman tuh boleh pakai berbagai macam cara. Nah, kata embun, kata kilat, kata angin, kata udara, kata jernih. Nah, yang pasti cara yang paling pertama adalah kita meminimalisir jawaban dulu. Jadi kita pisah-pisahkan dulu jawaban-jawaban yang kira-kira yang paling jauh sekali dari pilihan kita gitu. Jadi dari option A sampai option E kita pisahkan dulu mana-mana yang paling jauh. Nah, biasanya kata halimun kalau coba kita ucapkan sebanyak 5 kali. Halimun, 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 halimun. Kata halimun itu dia masuk dalam kelompok kata yang dia itu orang bilang soft word atau kata-kata yang lebih lembut pengucapannya atau pronounce-nya. Jadi dia tidak mungkin kilat begitu ya, karena itu terlalu jauh. Nah, kita skip dulu yang kata kilat. Jadi ada pilihan-pilihan, ada embun, angin, udara, jernih. Nah, honeymoon sudah tuh. Oke, jadi ada pilihan-pilihan yang lain, ada embun, ada angin, ada udara, ada jernih. Nah, biasanya kayak tadi ya, kita pakai pendekatan apa namanya? Uh, pendengaran saat kita membaca kata itu. Jadi kita baca halimun, halimun, halimun. Halimun ini tuh karena dia masuk kategori kata yang soft, jadi jawabannya juga kalau kesamaan-kesamaannya juga pasti akan yang lembut-lembut katanya gitu. Kilat nggak masuk, kilat terlalu seram untuk masuk ke halimun gitu. Begitu juga dengan jernih, dia susunan katanya tuh terlalu berani. Jadi kayak jernih dan halimun, dia berbeda sekali. Jadi kita skip saja. Lalu tinggal ada angin, udara, embun. Nah, ini angin, udara, embun ini adalah kata-kata yang dia berkaitan. Nah, biasanya yang berkaitan ini tuh jawabannya salah satunya di situ. Jadi antara embun, antara angin, dan juga udara. Yang jelas bukan halilintar ya, Andres ya. Anders, sorry. Nah, cara yang selanjutnya lagi kalau masih belum menemukan jawaban setelah sudah kita pisahkan kata-kata yang soft sama yang enggak, kita bisa menemukan persamaan dalam pengucapan. Jadi misalnya teman-teman itu saat mengucapkan kata halimun dengan kata jernih, kira-kira cocok nggak ya? Oh kayaknya enggak gitu. Jernih dengan halimun dengan udara, halimun dengan angin, halimun dengan kilat. Nah biasanya dalam sinonim itu tuh ada beberapa kata, bukan beberapa ya, banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang itu tuh biasanya kata-kata yang dia punya makna serumpun ya, ini belum tentu sinonim ya, tapi dia makna serumpun, itu tuh disebut dengan cognate vocabulary atau kata-kata yang dia itu sebutannya tuh sama gitu, maksudnya mirip-mirip gitu. Nah, that's why jawabannya di sini itu embun, yaitu halimun memiliki kesamaan makna dengan kata embun, kabut, uap air. Jadi jawabannya memang embun. Ini yang udah jawab-jawab duluan kayaknya langsung googling ya, pas nemu soal langsung googling gitu ya. Enggak, bercanda. Gitu, jadi memang embun. Nah,
Kalau yang belum tahu, belum pernah dengar kata halimun, teman-teman bisa lihat nih di sini halimun dan embun, halimun, embun gitu ya. Itu mirip-mirip gitu loh. Halimun, embun. Jadi itu tuh disebut dengan kalau dalam linguistik ya, itu disebut dengan cognate vocabulary atau kata-kata, kosakata yang dia itu punya hubungan. Entah hubungannya bunyi, entah hubungannya apa namanya syllables atau hubungan saat kita pengucapannya, pronouncingnya. Jadi sama kayak halimun embun kan mirip-mirip ya dibandingkan dengan halimun sama kilat jauh banget. Jadi masih mending halimun sama embun. Maksudnya kalau kalian nggak tahu jawabannya, paling nggak pilih yang saat diucapkan tuh mirip gitu. Karena itu kemungkinan jawabannya di situ. Tapi tidak berlaku untuk semua ya. Maksudnya kita pakai berbagai macam cara untuk menjawab sinonim ini. Karena kebanyakan kata sinonim ini kan dia apa namanya dipilih kata-kata yang kita nggak pernah dengar sama sekali ya, jarang banget dengar sama sekali. Apalagi yang jarang membaca buku-buku akademik atau buku-buku drama apa namanya cerita-cerita rakyat, biasanya mereka sering pakai kata-kata seperti ini gitu. Cuman kalau buku-buku sekarang kan sudah nggak terlalu ya, makanya kita jarang menemukan kata-kata ini. Tapi kalau berita-berita, surat kabar biasanya ada. Nah, next kita move to iya, kita harus saling nyinyir ya, karena berbahasa perlu untuk saling nyinyir. Supaya semakin tahu banyak kata gitu ya. Next, kita move to kata receipt. Kata receipt, jangan dulu googling. Kata receipt, di sini ada pialang, ada modal, pinjaman, piutang, kwitansi. Nah, kalau tadi yang nomor satu, Harunisa, kamu jangan terlalu cepat Harunisa. Yang nomor satu, iya, nggak ada yang sama nih ya. Ya, makanya itu tidak semua. Maksudnya kan tidak semua dipakai yang itu. Kita pakai berbagai macam cara. Kalau yang pertama tadi kita sudah pakai pemilahan kata atau pemilahan syllable. Lalu yang kedua, kita pakai sound yang mirip-mirip gitu ya. Lalu yang ketiga, ini kira-kira kita mau pakai apa nih? Nah, yang ketiga di sini kita bisa lihat ada pialang, ada modal, ada pinjaman, piutang, kwitansi. Nah, biasanya kalau kalian lihat dalam option itu ada dua option yang dia sama maknanya, itu berarti bukan jawabannya. Jadi kita langsung skip saja yang misalnya itu mirip, kita skip aja karena itu sudah pasti bukan jawabannya. Modal pinjaman dan piutang mirip-mirip, jadi pialang. Iya, lucu juga ya. Jadi pialang, modal, pinjaman, piutang, kwitansi. Nah, pialang, modal, pinjaman, piutang, kwitansi. Kita baca-baca dulu supaya kita bisa tahu kira-kira ini punya kemiripan dalam bunyinya. Bunyi apa enggak? Oh, ternyata enggak punya gitu ya. Enggak familiar juga tentunya ya kata Kak Imanita. Lalu kalau kita bagi, kalau kayak tadi yang prasetya bisa nggak menjadi re to sit? Kayaknya agak susah ya, karena di sini kita kalau kita bagi pun kita nggak menemukan nih re artinya apa, sit artinya apa. Jadi nggak nemu gitu ya. Ini tiba-tiba pialang. Oke, lalu ada pialang, ada modal, pinjaman, piutang. Nah, pinjaman dan piutang ini karena dia satu rumpun makna, jadi sudah pasti bukan jawabannya ya. Jadi kita skip aja. Karena tidak mungkin ada jawaban yang sama dalam soal, dalam jawaban gitu. Jadi itu kita keluarkan saja. Pinjaman dan juga piutang. Termasuk modal karena dia punya kemiripan makna ya. Kalau orang pinjaman kan ya itu ada tambahan modal dan modal juga demikian. Jadi dari option B, C dan D kita skip saja. Nah, jawaban kita cuma ada pada A dan E nih. Jadi tinggal pilih A sama E nih. Nah, kalau A sama E, pialang sama kwitansi. Nah, biasanya soal-soal sinonim itu tuh dia nggak akan pakai istilah yang susah dalam jawaban. Jadi pialang itu kan agak susah ya kalau kita dengar-dengar ini kok apa gitu artinya. Jadi pilih aja kwitansi.
Tapi emang jawabannya benar sih, kwitansi. Fix E ini. Iya, karena memang kwitansi, karena receipt itu artinya resi, tanda terima, kwitansi, nota, itu tuh receipt gitu. Jadi namanya kwitansi. Nah, biasanya teman-teman akan menemukan jawaban-jawaban yang lain. Contoh kalau misalnya kayak kata receipt, kalau kalau kita apa namanya hubungkan dengan kata-kata, kalau ini di komen ada yang bilang, oh karena ada kata it-nya kak, iya maksudnya kalau kepikiran ke situ gitu kan nggak semua kepikiran ke situ. Kalau kepikiran ke situ, oh boleh banget tuh langsung jawab tuh kwitansi. Nah, atau kalau misalnya ada ingat kayak gini, receipt itu berhubungan sama kwitansi karena kwitansi berhubungan sama resi misalnya atau apa gitu, jadi dia berkaitan. Nah, lalu nah, tapi itu untuk berlaku bagi teman-teman yang memang belum pernah mendengar sama sekali ya, maksudnya belum pernah mendengar kata-kata itu sama sekali. Tapi kalau sudah pernah mendengar, itu kan dia jawabannya banyak. Dia itu bisa kita langsung tahu jawabannya atau apa namanya kita bisa hubungkan dengan kata-kata karena banyak bahasa Indonesia yang memang diambil dari bahasa bahasa lain terutama bahasa Inggris yang paling banyak. Jadi biasanya itu ada bahasa Inggris yang memang digunakan dalam atau diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Nah, namun semakin berjalannya waktu itu ditemukan kata-kata yang pas untuk digunakan. Misalnya kayak luring dan daring dulu kan kita nggak punya. Setelah itu lambat laun kita punya juga. Jadi memang seperti itu. Karena banyak bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa serapan, bukan cuma bahasa serapan atau bahasa adopsi dari negara atau bahasa Inggris saja sebagai bahasa internasional, tapi juga ada beberapa negara-negara yang lain seperti Arab, itu juga kita pakai dalam bahasa Indonesia beberapa bahasa serapan. Tapi kan tidak semua teman-teman langsung tahu saat mendengar itu. Beruntungnya kalau teman-teman yang bisa mengerti langsung, oh ini sama nih dengan kata serapan dalam bahasa Arab, oh ini sama dengan kata serapan dalam bahasa Inggris. Nah itu lebih bagus lagi karena kan sudah tahu kata serapannya. Tapi kalau nggak tahu, teman-teman bisa pakai cara-cara penyamaan-penyamaan yang seperti yang tadi ya. Karena nanti soal-soal dalam sinonim ini kan dia sangat menjebak ya. Biasanya yang kita belajar itu yang mudah, tapi ternyata yang keluar malah lebih susah gitu. Oke, next di sini. Oke. Nah, ini kayak kata Kak Febri nih, receipt itu kata serapan. Oke, berarti Kak Febri langsung tahu ya. Oh, ada lagi yang baru pertama kali dengar kata receipt. Ya, nggak apa-apa. Berarti kita bisa pakai cara-cara yang lain. Next, di sini ada kata tandas. Kata tandas di sini habis, licin, utuh, sisa, dan juga lambang. Nah, kata tandas, apakah habis, apakah licin, apakah utuh, apakah sisa, apakah lambang. Nah, kalau kita pakai Nah, kira-kira masih bisa nggak pakai cara-cara yang tadi? Misalnya kesamaan dalam bunyi, atau pembagian silabel, atau kita melihat hubungan kata, itu kira-kira masih bisa nggak? Nah, contoh tandas. Di sini ada kata habis, licin, utuh, sisa, lambang. Atau kita juga bisa memakai cara eliminasi. Jadi kita mengeliminasi kata-kata yang mirip. Karena kalau kata-kata yang bunyinya sama, oh ya, tanda cintaku padamu ya, kata Kak Grace ini memang sih orang kalau belajar memang sambil baperan. Jadi tapi kita juga bisa pakai kata-kata mengeliminasi. Jadi misalnya kata-kata yang mirip maknanya itu sudah pasti bukan jawabannya karena tidak mungkin jawabannya ada dua dalam satu soal, gitu. Dalam jawaban gitu maksudnya ya. Langsung dikeluarkan saja. Nah, sekarang kita melihat yang cara-cara yang lain. Nah, di sini ada tandas, ada habis, licin, utuh, sisa, lambang. Ini semuanya punya konsep masing-masing ya. Ibaratnya kalau jalan tuh dia ada 5 jalur begitu ya. Dan tidak bisa saling dihubungkan. Berarti kita bisa pakai cara yang tadi nih, saling berhubungan kata maksudnya ya, connect vocabulary namanya. Nah, ya, yang jawab A tadi memang benar, jawabannya habis. Memang tandas itu artinya habis atau tak tersisa. Dia tidak memiliki sisa, jadi jawabannya adalah habis. Karena kalau yang tadi di sini
itu ada utuh, sisa itu masih antonimnya ya. Sementara kalau yang licin sama lambang itu dia tidak punya hubungan di situ. Jadi kita skip aja. Nah, kalau kita lihat jawabannya, di situ ada tanda sama habis, dan dari hubungan kata dia berhubungan ya tandas habis gitu. Jadi dia punya closed vocabulary atau dia punya kemiripan bunyi. Nah, makanya jawabannya itu. Tapi ingat, tidak semua kata sinonim itu dipilih yang punya kemiripan bunyi. Ini hanya saja cara ini tuh membantu teman-teman kalau belum pernah sama sekali mendengar kata itu dan ada option yang punya kemiripan bunyi. Karena biasanya itu cuma ada satu, dua gitu. Paling banyak dua, tapi biasanya cuma satu. Supaya membantu teman-teman untuk bisa menjawab soal-soal gitu. Benar, benar sekali. Memang harus ujung-ujungnya perbanyak kosakata itu benar. Nah, ini cuman trik-trik kalau teman-teman yang sama sekali nggak mendengar, karena mau tidak mau kita harus menghadapi soal-soal ujian TBS-nya ya. Meskipun nggak banyak, tapi dia mempengaruhi nilai nih. Kalau misal semua pengeluaran verbalnya tuh nggak dapat poin, nanti bisa ngaruh banget ke nilai. Nah, makanya kalau teman-teman yang mungkin sudah berupaya membaca banyak buku, banyak koran, berita-berita, tapi memang belum menemukan kata ini tandas, berarti bisa menggunakan konsep-konsep atau boleh menggunakan cara-cara yang sudah tadi saya jelaskan ya, barangkali bisa membantu untuk yang sama sekali belum pernah mendengar kata itu. Gitu. Next adalah kata Farik. Farik ya, ada nama Farik di sini? Kayaknya enggak ya. Farik, oke. Farik ini ada tampil, sekutu, serupa, berbeda, mencolok. Ya, oke. Tampil, sekutu, serupa, berbeda, mencolok. Langsung ya ada Kak-nya. Tapi kan Kak aja tuh. Kayaknya perasaan ada juga yang ada Kak. Sekutu juga ada Kak. Tapi dia di apa ya, di tengah ya. Nah, oke. Kita kita pisahkan dulu kata-kata yang dia satu ini ya, satu makna ya. Sekutu, di situ ada tampil, sekutu, serupa, berbeda, mencolok. Sekutu sama serupa, sekutu itu kan berarti satu kelompok ya. Serupa juga satu kelompok. Jadi dia mirip-mirip, punya makna yang mirip-mirip. Ini kita skip aja. Jadi sekutu sama serupa itu kita skip aja. Karena memang dia sama makna, nggak mungkin jawabannya itu. Jadi jawabannya cuma kita bisa milih antara tampil, berbeda, dan mencolok. Kata mencolok itu adalah kata yang artinya dia itu terlihat begitu ya. Dia kayak jelas sendiri gitu, atau dia tampil sendiri gitu. Nah, dia punya kesamaan dengan kata tampil. Nah, jadi tampil sama mencolok itu punya kemiripan makna, sekutu dan serupa punya kemiripan makna. Jadi sudah pasti bukan jawabannya. Yang tersisa cuma option D. Jadi jawabannya adalah D. Gitu. Nah, kalau di sini ada kata Kak Pandu, apa serapan bahasa Arabkah? Faruk, Furqan artinya pembeda. Barangkali ya Kak Faruk ya. Barangkali Kak Faruk. Kak, siapa tadi namanya ya? Kak Kak Faki. Oh, Kak Faki. Ya. Barangkali Kak, karena kita yang bahasa Indonesia memang banyak tuh, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, ada beberapa bahasa-bahasa peninggalan penjajah juga. Nah, namun kalau teman-teman yang mungkin, kalau Kak Faki, alhamdulillah mungkin sudah tahu kata-kata dalam bahasa Arab, itu lebih mudah lagi Kak. Jadi berarti ada Faruk Furqan nih, mirip-mirip nih gitu. Karena memang pada dasarnya kita adopsi bahasa lain.
Nah, tapi untuk yang belum pernah dengar sama sekali, itu kita bisa pakai cara mengeliminasi. Jadi kita mengeliminasi makna. Misalnya tadi kata tampil sama kata mencolok itu dia punya makna yang serumpun. Bukan sama ya, serumpun ya. Serumpun itu berarti dia satu 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 kelas gitu, dia punya makna. Nah, itu dia nggak masuk tuh, karena dia masuk kategori cognate vocabulary, atau dia punya kata yang punya makna serumpun. Itu kita keluarkan, karena tidak mungkin jawabannya di situ, gitu. Karena jawaban hanya boleh satu kan, begitu juga dengan sekutu sama serupa, dia punya makna yang serumpun. Jadi yang beda sendiri ya cuman option D, karena dia nggak sama dengan baik itu A, B, C maupun dengan E. Gitu. Jadi dia beda sendiri. Tapi lebih bagus lagi jawabannya Kak Pandu tadi, Kak Fakih ya, kalau memang dia itu punya kemiripan dengan bahasa Arab yang Faruk atau Furqan. Itu lebih bagus lagi. Nah, kalau teman-teman seperti Kak, iya benar sekali. Kalau memang kita tenang, kita waras, itu kita bisa nemu jawabannya karena kita bisa bisa memikirkan gitu. Kita bisa menganalisis gitu. Oh, ini sama ini mirip nih, kita pisahkan. Jadi antonim sama sinonim itu dia cara menjawabnya sama. Itu kita mengeliminasi kata-kata option yang sama karena nggak mungkin ada dua jawaban di option. Kita eliminasi option yang sama, lalu kita pakai cara-cara yang lain yang kayak tadi, kemiripan bunyi lah, kita pakai pembedahan pembedahan kata supaya kita bisa melihat makna secara harfiah masing-masing diksi tanpa menambahkan imbuhan-imbuhannya, menemukan katanya. Atau kalau yang paling uh, apa namanya, yang paling cepat itu kita langsung menemukan kata serapannya. Nah, namun hanya saja tidak semua orang bisa tahu serapan ya, karena tidak semua orang menguasai beberapa bahasa-bahasa yang lain selain bahasa Indonesia. Oke, nah ini kita mau masuk ke antonim, tapi kurang lebih akan mirip sama seperti sinonim ya teman-teman. Cara menjawabnya. Cuman memang dia berbeda. Berbedanya adalah kalau antonim itu kita fokus ke kata. Kalau sinonim kan tadi kata yang berbeda tapi dia punya makna yang sama ya. Maksudnya dia punya makna yang serumpun. Tapi kalau antonim itu dia kebalikannya, kebalikan daripada si sinonim ini ya. Jadi dia itu yang berbeda. Atau dia itu apa namanya lawan kata ya, lawan kata atau kebalikannya daripada kata itu. Itu disebut dengan antonim. Ya itu kayak teman-teman semua sudah tahu ya. Tapi jangan sampai biasanya nih ya biasanya tuh orang-orang apa namanya terkecoh dengan posisi antonim sama sinonim. Jadi kadang kita nggak baca ini sudah masuk dalam kelompok soal antonim, tapi kita malah menjawab memilih option yang punya makna yang mirip yaitu sinonim karena kita masih nggak move on nih dari posisi soal sinonim. Nah, makanya penting banget teman-teman untuk nanti kalau menjawab soal itu dipastikan kembali ini tuh sinonim apa antonim karena biasanya kan ada tulisannya gitu ya, sinonim antonim. Oke, nah sekarang kita fokus kepada lawan kata ya atau lawan kata dalam konsep di sini tuh maksudnya maknanya. Langsung B ya. Pejal, padat, berongga, mampat, luka, utuh. Nah, oke, model atom. Model atom Dalton bola pejal. Iya, bola pejal ya, bola yang apa namanya model atom. Oke, sama kayak tadi, kalau Kak Faki dan teman-teman yang sudah pernah mendengar kata ini bisa akan langsung menjawab nih. Oh, ini jawabannya apa namanya? Pejal itu adalah dia itu berongga gitu ya. Nah, sementara kalau yang lain itu padat, mempat, luka, utuh kita pakai cara yang lain. Kalau ini kata Kak Priandi, padat mirip dengan mempat, berarti tereliminasi. Iya, benar Kak. Jadi kalau misalnya kita yang belum pernah mendengar kata pejal, kalau Kak teman-teman yang lain tadi mungkin berhubungan dengan apa namanya jurusan mereka mungkin sering pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain tadi kayak kata pejal menurut Kak Faki ada dalam ilmu apa namanya seperti atom ya atom. Nah, kalau yang lain kalau kita belum pernah dengar kita bisa saling menghubungkan. Jadi kayak padat sama mempat itu kita keluarkan saja karena dia mirip ya. Jadi kita keluarkan saja. Nah, lalu utuh
utuh juga punya kemiripan dengan apa namanya padat karena dia tidak terpisah-pisah ya. Jadi dia dipisahkan saja. Tinggal luka dan berongga. Nah, luka dan berongga ini yang akan kita pilih salah satu. Kalau luka memang dia nggak termasuk, tapi kan kita pasti akan memilih itu kalau kita nggak tahu jawaban daripada pejal ini kan. Nah, jadi kita hanya akan bisa memilih antara dua, berongga dan juga luka. Nah, cuma nanti teman-teman bisa lebih memaksimalkan lagi, oh kira-kira ini apa jawabannya dengan diucapkan berkali-kali. Kayak pejal, berongga, luka, pejal, berongga, luka. Nah, biasanya ada hubungan-hubungan huruf di dalam situ. Contoh kayak pejal, ada dia dominan dengan huruf apa yang ada di option-optionnya gitu. Jadi kita bisa saling menghubungkan. Sekilas pejal mirip bunyinya dengan berjejal, lawannya berongga. Ya, jadi memang seperti itu. Pejal memang kata dasarnya, yaitu memang berongga. Nah, nanti dia ketika dia sudah berimbuh, punya imbuhan, baru akan dia menjadi yang lain-lain. Seperti yang dijelaskan sama Kak Febrianti Herunista. Oke, itu ya. Kita boleh pakai eliminasi, boleh pakai kemiripan bunyi, kita boleh pakai konsep-konsep yang lain. Ini memang seru aja kalau kita belajar bahasa ya, lucu-lucu. Nah, next ya, jadi memang pejal memiliki kesamaan dengan kata mempat, padat, dan tidak berongga. Jadi memang kita memilih berongga karena kita memilih yang antonim gitu ya. Jadi next kita move to soal berikut. Handai. Oh iya, jangan sampai teman-teman masih ingat yang sinonim ya. Itu sudah pindah nih, itu sudah pindah ke yang bagian antonim. Next, handai. Handai di sini adalah ada sejawat, musuh, taulan, sekutu, sobat. Ini handai ini yang paling yang lawan katanya kira-kira apa nih? Nah, kalau di sini kan teman-teman bisa lihat ya, yang kita eliminasi nih. Sejawat, sekutu itu kan sama ya, maksudnya punya kemiripan makna ya. Satu rumpun makna lah pokoknya. Nanti kita keluarkan saja. Lalu di sini ada taulan, ada sobat gitu ya. Nah, jadi handai itu dia tuh sama maknanya dengan sejawat, sama maknanya dengan sobat, mitra. Makanya kita butuh kebalikannya. Kebalikannya yaitu kata musuh. Oke, di sini iya, betul sekali. Kalau kata Kak Priandi, taulan adalah kata yang dia agak-agak tidak familiar begitu, tereliminasi. Nah, boleh teman-teman boleh pakai konsep itu, cuman jangan semua ya, takutnya semua kata tidak familiar, nanti nggak ada jawabannya. Tapi kalau cuma satu dua nggak masalah. Karena kan kita menggunakan segala cara untuk bisa menjawab soal yang ini tuh satu kata yang kita belum pernah dengar sama sekali. Handai itu kesamaan maknanya dengan kata kawan, sahabat, mitra, teman. Jadi makanya kita lawan katanya musuh. Gitu ya. Dan biasanya kata handai, sorry, kita skip ini. Biasanya kata handai dari bunyi ya, bunyi handai aja tuh udah kayaknya dia nggak mungkin punya arti negatif nggak sih? Maksudnya terlalu lembut gitu katanya, handai. Jadi nggak mungkin dia punya makna yang negatif. Jadi pasti maknanya tuh soft gitu. Nah, makanya kita memilih kata lawan kata yang kira-kira itu dia berkebalikan dengan handai. Di situ ada kata musuh. Jadi pemilihan diksi yang apa namanya kata-kata itu juga seperti itu. Karena dalam bahasa Indonesia itu memang kebanyakan kata-kata itu tuh dia sesuai dengan bunyinya. Jadi bunyi kata itu dia bisa berhubungan dengan makna. Bunyi yang lebih-lebih lembut itu biasanya dia punya makna yang mengarah ke apa namanya makna-makna yang positif. Sementara bunyi-bunyi yang agak keras itu memang dia punya makna yang lebih keras. Misalnya kayak lebih berani, dia seperti itu. Coba bayangkan kalau kata berani yang artinya seperti kalian tahu sendiri berani, tapi dia sebutannya bukan berani. Nah, bayangin aja dulu. Jadi memang kayak gitu bahasa Indonesia itu. Dia sesuai dengan maknanya. Gitu.
Lalu apa namanya? Next. Sorry ya, ini agak-agak pegel. Nah, di sini juga oh itu belum kepindah ya. Sorry. Nah, teman-teman di sini ada kata skeptis, barangkali ada yang sudah pernah dengar. Skeptis, yakin, khawatir, ragu, jujur, takut. Nah, bentar ini ada yang komen. Sekutu. Sekutu kenapa, Kak? Sekutu. Oh, udah hilang komentarnya. Udah nggak ada. Nanti kalau ada lagi, tanya lagi aja ya. Oke. Next, kata skeptis. Skeptis ada kata yakin, khawatir, ragu, jujur, takut ya. Pokoknya kalau dilihat-lihat kayaknya skeptis dia tidak punya hubungan bunyi ya, karena kayak nggak ada gitu ya. Jadi ini nggak bisa kita pakai dengan cara yang tadi. Ada kata yakin, khawatir, ragu, jujur, dan takut. Oke. Ya, ini ada kata Kapriandi. Kata Kapriandi khawatir, ragu, takut itu mirip-mirip ya. Udah, berarti kita keluarkan saja kalau memang mirip. Khawatir, ragu, takut kita keluarkan. Berarti tinggal jujur dan yakin. Oke. Ini kata Kak Pandu. Saya yakin kalau jawabannya yakin. Kalau dibaca lucu ya. Saya yakin jawabannya yakin. Oke. Nah, di sini karena ada 3 kata yang kita eliminasi, berarti tinggal jujur dan kata yakin. Nah, jawabannya di sini itu adalah kata yakin, yaitu skeptis itu punya kesamaan kata dengan ragu atau tidak yakin. Makanya jawabannya itu adalah yakin. Nah, tapi kalau yang belum pernah dengar sama sekali jawabannya, kita bisa pakai cara eliminasi tadi. Namun dia tidak akan langsung menjawab soal, tapi paling kurang dia akan membantu dalam mengurangi pilihan gitu ya. Jadi tadi kan apa namanya, kita sudah mengeliminasi kata-kata seperti apa namanya, khawatir, ragu, takut, kita cuma punya 2 pilihan nih, yakin sama jujur. Nah, makanya di situ, oh iya ini antonim, oh iya Kak Juwita baru sadar. Bener Kak, jadi kita nggak boleh pindah fokus nih, kita sudah pindah materi ya, jadi sudah bukan lagi disonim, kita antonim. Nah, karena skeptis itu artinya ragu, jadi makanya kita pilih yang tidak ragu, yaitu yakin. Oke, jadi karena cuma dua pilihan nih, tinggal yakin sama jujur, jadi kita punya pilihan yang lebih kecil gitu. Jadi kemungkinan salahnya lebih sedikit karena kan tinggal 2 opsi. Nah, kita sudah mengeliminasi. Makanya kita menggunakan cara eliminasi terlebih dahulu, eliminasi makna, baru kita menggunakan eliminasi lain-lain seperti bunyi, variabel bukan tapi silabel, dan juga yang lain-lain. Termasuk dengan tadi ada beberapa yang menemukan konsep-konsep serapan ya. Iya, betul sekali nih kata Kak Priandi. Memang kalau kalau kita pakai apa namanya eliminasi kita bisa meminimalisir. Jadi peluang benarnya lebih besar karena kan kita sudah mengeliminasi jawaban-jawaban yang lain gitu kan. Kita bisa tinggal memilih dari antara 2 aja. Jadi kemungkinan benarnya tuh lebih cepat gitu. Oke, next kita move to jawabannya yakin. Kita pindah ke fluktuatif, ini kata yang sering kita dengar ya. Tapi kalau misalnya ada yang belum pernah dengar, kita boleh pakai kata yang lain. Fluktuatif. Nah, yang mau dijelaskan di sini adalah kata kata apa namanya goyah dan berubah. Goyah berubah itu dia satu rumpun ya, satu rumpun makna ya. Maksudnya kalau goyah kan berarti tidak kokoh, kalau berubah kan berarti dia tidak kokoh juga. Jadi dia sama. Maksudnya bukan tidak kokoh, tapi dia tidak apa namanya tidak berubah gitulah pokoknya. Dia tidak stabil. Jadi dia punya makna yang sama. Makanya kita kelompokkan. Goyah dan berubah kita kelompokkan. Turun, stabil, naik kita pisahkan dulu. Kita meminimalisir dulu, kita eliminasi dulu. Nah, tinggal turun,
stabil, dan naik. Nah, biasanya nih selain daripada kita melihat eliminasi makna yang sama, biasanya tuh jawaban dalam absen itu tuh juga dia punya kemiripan makna di dalam absennya. Maksudnya dia punya lawan kata dalam absennya. Jadi kalau teman-teman menemukan kata fluktuatif, kan kita mau cari antonimnya nih. Nah, berarti kita mencari antonim yang dia tidak sama, yaitu stabil di sini. Karena kata fluktuatif itu dia punya kesamaan makna dengan kata naik turun, tidak stabil, labil, berubah. Jadi kita butuh yang punya antonim kata, yaitu kata stabil di sini. Nah, tapi kata fluktuatif ini kata yang sedikit mudah ya, karena teman-teman mungkin sudah sering dengar, apalagi anak-anak ekonomi biasanya sangat mudah mendengar ini. Oke, ini menurut kata goyah, berubah, turun, naik, tereliminasi. Iya, kalau langsung menemukan eliminasi, berarti langsung apa namanya menemukan jawaban. Karena goyah, berubah, turun, naik ini kan satu rumpun makna ya. Maksudnya dia tidak imbang begitu, memiliki makna yang tidak imbang. Jadi yang berbeda sendiri tuh cuma stabil gitu. Nah, kadang tuh selain kita memilih makna yang sama, kita juga bisa memilih kata yang paling berbeda. Jadi kata yang paling berbeda tuh bisa jadi itu jawabannya, karena dia beda sendiri. Karena jawaban kan cuma satu. Nah, kalau yang mirip-mirip itu biasanya tuh bukan jawabannya, karena itu tuh pengecoh aja gitu, buat biar kita susah menjawab. Kalau kata Kapriandi di sini dia langsung mengeliminasi semua nih. Goyah eliminasi, berubah eliminasi, turun eliminasi, naik eliminasi. Ya, lebih bagus lagi ya kalau kita langsung mengeliminasi semua. Oke, yang KPR pasti relate nih. Iya, pastilah ya, karena sering menjumpai kata-kata itu. Iya, kata Kak Anggriani mencintainya dengan stabil. Boleh, kenapa nggak boleh? Tinggal tunggu corona aja langsung kita dipisahkan. Oke, kita pindah ke iluminasi. Bukan eliminasi ya, iluminasi. Wah, ini ada lagi nih yang dicintai skeptis. Nah, setelah ini kayaknya kita langsung pakai kata-kata yang ini ya, orang bilang high end gitu ya, kayak merek-merek skin kan. Jadi kita pakai kata-kata high end nih setelah materi malam ini. Oke. Iluminasi, ada penerangan, sulap, ilusi, gelap, lampu. Oke, kita untuk mencari tahu jawaban iluminasi ini, kita lihat dulu jawaban-jawaban yang apa namanya sesuai. Oke, di sini banyak yang sudah menjawab. Awah gelap ya, penerangan, lampu, eliminasi. Oke. Ingat, ini itu apa namanya? Antonim ya. Ingat, ini antonim. Jangan sampai master kecoh dengan sinonim ya. Oke. Sulap dan ilusi menurut Kapriandi mirip-mirip. Ya, memang mirip-mirip. Jadi kita skip saja. Kita langsung keluarkan saja. Kita eliminasi saja. Sulap dan ilusi kita keluarkan saja karena dia mirip. Oke, sekarang kita hanya punya penerangan gelap dan lampu. Nah, sekarang kita mau mencari apa namanya antonim daripada iluminasi ini. Nah, uh, apa namanya iluminasi. Oke, teman-teman di sini sudah punya jawaban. Oke, ada yang jawab kayaknya terang ya. Kayaknya oke, ada yang jawab gelap. Iluminasi dalam konsep fisika adalah cahaya. Oke, bisa langsung menjawab ya. Apalagi? Oke, your smile illuminates my world. Kayaknya habis mata mata apa namanya pelajaran ini kita langsung pakai bahasa-bahasa yang ini ya, yang bagus ya. Menyala bang, ya boleh. Oke,
Karena di sini kita sudah mencarinya, jadi memang seperti itu ya. Kita mengeliminasi dulu kata-kata yang apa namanya mirip-mirip, lalu kita keluarkan supaya kita bisa menemukan jawabannya. Jadi tadi itu sudah mengeluarkan sulap dan ilusi, kita juga boleh mengeluarkan yang lain ya, yaitu ada penerangan dan juga ada lampu di situ. Oh sorry, ini jawabannya agak keliru ya. Iluminasi memiliki kesamaan makna dengan kata penerangan. Ya, justru karena dia sama, makanya kita pilih yang antonim ya. Ini salah penulisan jawaban di sini, ini keliru. Ini harusnya karena kesamaan makna, jadi kita pilihnya yang antonim. Makanya antonimnya tuh gelap ya. Jadi jawabannya di sini itu option D, yaitu gelap. Karena di sini penjelasannya iluminasi memiliki kesamaan makna dengan kata penerangan. Berarti kan sama ya. Sementara kita kan memilihnya yang antonim. Berarti kita pilihnya yang tidak sama. Berarti jawabannya adalah gelap. Nah, tadi yang dipakai konsep sama beberapa teman-teman di kolom chat, di sini sudah ada ilmu padi abangku. Kayaknya nggak ada padi di sini ya. Oke, penerangan sudah punya kemiripan dengan kata lampu, kita langsung eliminasi. Lalu sulap punya kemiripan dengan kata ilusi, kita langsung eliminasi. Kemiripan makna ya maksudnya ya. Jadi yang tersisa cuma gelap. Gelap itu dia beda sendiri daripada option A, B, C, dan E. Makanya jawabannya adalah gelap karena dia beda sendiri. Nanti di sini saya ganti ya sebelum di-share ke teman-teman. Ini tapi yang jelas kita fokus pada penjelasannya. Di sini kan penjelasannya iluminasi memiliki kesamaan makna dengan kata penerangan. Karena kita fokusnya pada soal antonim, berarti kita menjawabnya yang bukan penerangan, yaitu yang gelap. Oke. Oke, jadi itu contoh-contoh daripada antonim. Nah, ini saya rangkum beberapa kata ya. Jadi bukan beberapa kata tapi beberapa apa ya kata kunci untuk teman-teman nanti mau menjawab soal antonim sama sinonim. Jadi di sini kita bisa pakai cara-cara match. Jadi kita boleh buat matching kata-katanya itu kalau kayak tadi ya yang kita langsung menemukan hubungan kata. Tapi kalau nggak nemu kita bisa pakai cara eliminate atau kita mengeliminasi satu-satu, lalu kita sampai menemukan jawaban yang lebih runcing lagi. Atau kalau sudah eliminasi masih belum dapat, kita bisa pakai cara translate. Translate itu maksudnya kita bisa menemukan apa namanya hubungan kata serapan ya, kayak tadi yang teman-teman ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Inggris itu boleh kalau kita langsung menemukan katanya langsung ke bahasa lain, kita boleh terjemahkan ke bahasa kita karena memang pada dasarnya bahasa Indonesia ada banyak kata yang kita adopsi atau kita ambil dari bahasa luar, kemudian kita terjemahkan ke Indonesia. Ada yang diserap secara mentah-mentah, ada yang diserap berdasarkan dengan apa namanya pengucapannya. Lalu cognates vocab. Nah, di sini tuh kata-kata yang dia punya hubungan bunyi. Hubungan bunyi, hubungan makna, itu dia disebut dengan cognates vocabulary. Atau kosakata yang dia tuh punya hubungan serumpun. Nah, ini dalam apa namanya ilmu kebahasaan di istilah atau linguistik itu bisa diistilahkan dengan cognates vocabulary. Lalu ada juga relate, itu kata yang dia punya hubungan apa namanya hubungan makna misalnya kayak tadi kalau kita contoh-contoh yang tadi yang sudah kita bahas itu memang ada beberapa kata yang saat kita baca itu dia punya hubungan dengan kata-kata yang lain baru kita kelompokkan lalu kita eliminasi. Jadi kan kita nggak langsung eliminasi nih. Kita lihat dulu yang punya hubungan bunyi, punya hubungan kata, kita eliminasi satu-satu. Lalu ada juga separate atau kita pisahkan per silabelnya atau per bunyinya baru kita bisa menemukan kata atau maknanya. Jadi bahasa Indonesia itu kan memang dia disusun itu kan banyak cara ya. Ada yang berdasarkan bunyi, ada yang berdasarkan makna, ada yang berdasarkan apa-apa. Nah, yang separate ini bisa kita pakai untuk kata-kata yang kayak tadi. Misalnya ada kosakata yang itu tuh dia adalah penggabungan dari beberapa kata dasar gitu atau kata dasar yang berbeda digabungkan menjadi satu kata. Itu bisa kita pisahkan satu-satu. Lalu kita menemukan maknanya. Contoh kayak tadi yang di awal ya, ada prasetia. Jadi kita bisa pisahkan dulu pranya sama setianya, baru kita bisa menemukan makna yang pasti. Sama semiotik. Nah, semiotik itu biasanya kalau teman-teman nanti yang sudah terbiasa membaca atau sudah punya banyak bahan bacaan,
sering membaca-baca kata, itu biasanya akan menemukan ada unsur-unsur semiotik di dalam antonim dan juga sinonim. Nanti akan bisa dilihat di situ. Tapi biasanya paling sedikit sih, yang paling banyak itu yang cara kita mengeliminasi tadi. Karena sinonim sama antonim itu dia kata-kata yang kita jarang dengar, sehingga kita boleh pakai cara-cara yang lain. Nah, tapi satu-satunya cara adalah bagaimana kita memperbanyak kosakata dengan cara berlatih setiap hari ya, terus-menerus. Karena kata-kata bahasa Indonesia yang susah-susah itu kan itu aja biasanya sudah dikelompokkan. Jadi kalau misalnya kita punya susunannya dari huruf A sampai huruf Z, ini dulu ya, ini saya mungkin cerita saja. Jadi waktu tes itu memang sempat kita kelompokkan. Jadi dari misalnya ini kata-kata susah dari huruf A, kata-kata susah dari huruf B, huruf C, huruf D sampai huruf Z. Lalu itu kita latih berhari-hari untuk kita temukan apa namanya padanan katanya, lalu kita temukan ketidaksamaannya supaya kita bisa mudah untuk menjawab soal-soal. Karena soal bahasa ini tuh dia jumlahnya sedikit tapi dia susah gitu, apalagi untuk antonim sama sinonim. Tapi kalau analogi, insya Allah teman-teman bisa ya, karena dia kan pakai kata-kata yang kita sering jumpai dalam keseharian kita. Oke, saya rasa mungkin itu ya untuk materi malam ini. Thank you. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, mau jawab-jawab, nggak ada obat ke materi ya? Iya, ada obatnya. Oke, ada yang mungkin mau tanya-tanya atau mau apa? Mungkin saya kembalikan ke moderator saja kepada Kak Santi, disilahkan. Oke, kita masih ada waktu. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, ini ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan langsung. Iya, Kak. Apakah Apa? untuk kota yang keluar itu kebanyakan yang tidak familiar ya? Iya, betul sekali Kak Imanita. Jadi yang bikin soal ini tuh memang dia sengaja. Eh, namanya orang bikin soal kan, pasti dia bikin ada penjebak-penjebaknya. Biasanya tuh mereka sudah memilih kata-kata yang itu tuh paling jarang dipakai dalam penulisan. Jadi kalau dalam bahasa, dalam linguistik ya, saya nggak tahu yang lainnya. Cuman sengaja biar gak dijawab. Jadi kalau kalau dalam linguistik itu tuh kita punya ada namanya linguistik corpus. Kalau teman-teman pernah dengar ya, linguistik corpus itu tuh dia semacam programmer gitu loh. Jadi kayak ada coding-codingnya dalam linguistik. Nah, jadi linguistik corpus itu nanti kita bisa lihat tuh menggunakan ilmu linguistik corpus itu kita bisa memilah. Jadi kita bisa mencari tahu kata-kata mana yang sangat jarang dipakai di Indonesia dalam baik itu dalam penulisan karya-karya maupun dalam berita-berita. Jadi biasanya dalam linguistik corpus itu dia sudah menyaring wacana-wacana, lalu kita bisa melihat kira-kira kata yang paling terbanyak dipakai itu kata apa, lalu kata yang paling sedikit dipakai itu kata apa. Nah, lalu kata-kata yang paling sedikit dipakai itu nanti akan ditampung tuh sama tim-tim yang bikin soal. Baru dipilihlah untuk dijadikan sebagai soal antonim sama sinonim. Nah gitu, jadi memang kenapa susah? Ya karena sudah sengaja dipilih kata-kata yang jarang dipakai. Nah bahkan dipakai kata-kata yang lawas banget tuh, yang bahkan sudah ada kata modernnya, tetap dipakai kata yang lama sebagai sinonim kata yang baru. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kakak, waktu kita tes TBS, itu urutan pengerjaan kakak gimana ya? Dari verbal, kuantitatif, sama pemecahan masalah. Kalau ini tergantung ya. Kalau saya tipikal yang menjawab yang paling mudah dulu. Ya, jadi kenapa yang mudah dulu? Biar kalau waktunya habis, setengahnya saya sudah jawab, saya yakin itu benar gitu. Tapi kalau jawab yang susah dulu kan belum tentu benar. Jadi kalau waktunya sudah habis, yang mudah jadinya susah gitu. Karena tadinya yang udah mudah, karena kita tinggalin, waktunya sudah habis, sudah panik, akhirnya salah jawab. Makanya kalau saya pribadi, saya jawab yang mudah dulu. Setelah itu baru kita pisahkan ke yang susah. Nah, untuk pengelompokan yang mana yang susah, mana yang mudah, ya tergantung jurusannya. Karena saya jurusan bahasa, jadi memang menurut saya yang lebih mudah ya yang berkaitan dengan bahasa. Kalau hitung-hitungan agak-agak susah karena memang bukan jurusannya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi.
Oke, kita lihat dulu di sini ya. Eh, Ada pertanyaan nih Kak, ah, rekomendasi website buat latihan soal antonim sinonim. oke, rekomendasi websitenya. Kalau website, kalau saya kemarin sih pakai banyak buku-buku fisik sih kemarin ya. Karena ini contohnya ada buku fisik satu yang saya pakai, tapi ini punya punya adik, punya kakak sih sebenarnya ini. Nah, biasanya tuh di apa namanya eh, kalau di buku-buku kayak gini tuh buku-buku yang dijual buku-buku TPA itu kan ada juga tuh dikasih kayak CD-nya atau ada linknya itu tuh ada soal-soal di situ. Tapi kalau website-website biasanya emang juga ada soal-soal. Cuman kan itu sudah kadang kan apa namanya karena website jadi nggak terlalu percaya kalau saya sih. Cuman kalau untuk latihan-latihan saja boleh. Maksudnya kan karena apa namanya untuk menambah ilmu ya. Tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman langsung membeli mungkin ya yang bisa download buku TPA gratis itu lebih bagus. Karena buku-buku TPA kan sekarang banyak ya yang PDF ya. Nah, itu banyak tuh di soal-soal tuh. Jadi teman-teman tuh bisa menemukan apa namanya buku-buku PDF itu gratis di-download di apa namanya pencarian. Saya nggak tahu mas sekarang masih free apa enggak, tapi waktu itu masih free. Jadi punya banyak buku TPA waktu itu yang online di-download gitu. Jadi dibandingkan dengan teman-teman pakai yang di Google yang biasa di Blogspot dan sebagainya, itu kan ditulis sama orang yang dia belum punya maksud apa namanya kata lainnya dia belum punya lisensi gitu untuk menulis itu sebagai pakar. Sementara kalau buku kan udah teruji gitu. Ini tuh penulis gitu. Dia ahlinya gitu, dia nulis. Makanya saya lebih menyarankan teman-teman untuk pakai e-book TPA yang di download mungkin ada dijual online atau teman-teman boleh searching itu ada kok yang gratis gitu. Tapi harus rajin mencari gitu. Tapi kalau misalnya nggak menemukan atau susah, teman-teman boleh beli yang ada di fisiknya. Cuman kan ada harganya ya. Jadi kalau lebih gampang sih mendingan teman-teman cari TPA e-booknya saja. Itu lebih mudah. Nanti saya cek lagi ya kalau misal punya, nanti tak kirimin di grup aja buat teman-teman nanti ada di grup. Oke, okay. Next lagi di sini ada Ada waktu tes TBS, urutan pengerjaan kakak seperti apa? Dari verbal, kuantitatif, dan pemecahan masalah. oke. Okay. Kalau TBS, kalau saya kemarin sih verbal dulu ya, karena kuantitatif agak susah. Setelah itu pemecahan masalah, pokoknya yang namanya hitungan saya terakhir lah pokoknya. Karena susah. Jadi susahnya karena bukan jurusan saya, jadi belajar sebisanya saja. Makanya saya mengutamakan yang gampang-gampang. Pokoknya saya prinsipnya menjawab soal yang menurut saya mudah supaya oh ya ini bisa dipilih iya bisa jadi waktu waktu itu bisa dipilih ya nggak tahu kalau sekarang cuma waktu itu memang bisa dipilih jadi kita bisa milih untuk menjawab yang mana dulu itu kan ada pilihannya ya waktu itu tuh karena kita tesnya langsung ya langsung di lokasi jadi memang kita pakai komputer kalau yang online mungkin masih bisa dipilih. Oh, sekarang kayaknya nggak bisa ya. Oke, kalau nggak bisa berarti kita sesuaikan dengan jenis soal. Tapi yang pasti tergantung prinsip masing-masing ya. Cuman kalau saya pribadi menjawab yang gampang dulu. Misalnya nih dalam soal verbal, kita pilih verbal yang gampang dulu. Dalam soal penalaran itu kan ada penalaran verbal, ada logis dan lain sebagainya, analitik. Nah, kalian bisa pilih yang gampang dulu. Karena kan nanti biar waktunya tidak terbuang gitu untuk memilih yang soal-soal yang lain. Karena kan jumlah soal kan banyak ya. Jadi kalau misalnya seenggaknya kita menjawab yang gampang sepertiga, paling nggak kan kita tahu sepertiga udah benar gitu. Nah, tinggal kita bisa mencari yang lain. Yang membutuhkan analisis lah pokoknya. Kita habiskan di waktu-waktu terakhir. Oh ini ada juga nih kata Kak Febrianti, ada beberapa e-book TPA di Shopee Murce under 5K. Iya, boleh. Memang banyak kok Kak buku-buku TPA e-book itu dijual gratis, ada dijual gratis, dijual murah. Tapi ada juga yang gratis kok. Cuman teman-teman nanti upayakan saja. Kalau ini saran dari Kak Febrianti boleh juga karena kan 5K termasuk worth it ya kalau teman-teman apa namanya untuk belajar karena e-book itu banyak sekali soalnya. Dan teman-teman bisa kalau yang membaca langsung boleh di print out karena memang sudah dibuat edisi untuk boleh di print out.
Cuman untuk perizinannya kali yang agak susah ya, karena biasanya buku-buku seperti ini kan dia punya hak cipta masing-masing. Cuman kalau tidak diperjualbelikan saja tidak apa-apa. Oke, oh ini sekarang kayaknya nggak bisa ya. Oke, ini tergantung ya, tergantung kebijakan. Karena kan tiap tahun beda-beda ya. Kadang diubah menjadi bisa, kadang nggak bisa, tergantung apa namanya situasi di lapangan. Kalau kita kemarin karena memang apa namanya tesnya langsung ya, langsung di lokasi, timnya datang langsung di lokasi, mungkin karena itu kali ya. Jadi memang sengaja dibikin bisa supaya lebih mudah. Cuman kekurangannya satu, kalau kita langsung di lokasi itu adalah misalnya kayak mati lampu atau kayak komputernya gangguan itu kan kesalahan masing-masing. Jadi dia di situ sih sebenarnya yang susah. Nah, kalau yang online itu juga risikonya juga kayak jaringannya susah, pulsa habis, itu juga risiko masing-masing. Jadi memang kalau kita mau tes, memang kita perlu banyak-banyak berdoa, menyiapkan segala macam buat memastikan kalau ya apa yang kita siapkan betul-betul sudah siap juga secara teknisnya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi. Analogi, sinonim, dan antonim berapa jumlah soalnya, Kak? Berapa jumlah soal ya? Berapa ya? Lupa saya berapa. Tapi kayaknya dia nggak banyak sih, karena dia tuh masuk, dia kan gabung juga dengan apa namanya analitik dan juga yang lain-lainnya. Maksudnya dia satu satu frame gitu. Jadi dia tidak terpisah sendiri. Tapi ada kok, ada keterangannya. Maksudnya ini kita sudah masuk ke soal antonim gitu. Jadi dia tidak membiarkan Anda untuk memilah sendiri. Itu sudah terpilah sendiri. Ini soal antonim, soal sinonim. Biasanya nggak banyak. Dia dia paling mungkin nggak sampai 5 kayaknya. Maksudnya per item ya. Jadi kayak sinonim berapa, antonim berapa tuh kayaknya nggak sampai 5 sinonim, antonim tuh nggak sampai. Dia sedikit aja. Karena dia gabung dengan analitik sama gabung dengan beberapa yang lain. Yang masuk kategori penalaran. Gitu. Kak, pernah nggak dapat skor lebih dari 200 yang pernah Kak dengar? Lebih dari 200 ya? Um, mungkin ada kayaknya ya. Kayaknya nggak tahu, mungkin mungkin ada. Tapi karena waktu itu kan kita nggak, maksudnya kita nggak saling tahu gitu ya, siapa dapat berapa, siapa dapat berapa. Jadi kita nggak pernah tahu tuh siapa yang dapat lebih tinggi dari siapa. Cuman kita masing-masing tahu skor masing-masing. Gitu aja sih. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya, skornya sekarang mungkin berbeda ya sama waktu itu kali ya. Kalau sekarang kayaknya, kalau kita waktu itu memang akumulasi dengan beberapa yang lain. Waktu itu kan TPA barengan sama SI on the spot. Jadi jadi nggak tahu sekarang masih pakai SI on the spot apa enggak, tapi dengar-dengar sih kayaknya udah nggak ada. Iya, memang setelah ngerjain tuh skornya ada, cuman kan masing-masing mengerjakan, jadi tidak saling menginformasikan gitu, kayak siapa dapat apa. Cuma paling kalau yang temenan kita tahu kok informasinya, kayak siapa yang dapat apa gitu. Cuman kita nggak tahu waktu itu tuh kita nggak tahu standar lulusnya berapa. Nah, karena kita pakai sistem akumulasi di zaman saya waktu itu. Oh, ini dia sama Kamrianti. Kamriani, analogis 8 soal, penalaran logis 8 soal, analisis 7 soal. Ya, thank you. Berarti nggak banyak ya, Kak ya? Sedikit sekali. Ya memang cuma segitu, karena soalnya tuh kalau terlalu banyak juga takut kesusahan. Oke, ada lagi pertanyaannya. Nanti kita boleh sharing-sharing kok di grup kalau semisal teman-teman nanti masih punya pertanyaan, atau kalau nanti ada yang mungkin menemukan apa namanya ebook-ebook, kita boleh saling berbagi karena kan kita kan mencari beasiswa ini masing-masing ya, maksudnya berjuang masing-masing, jadi paling enggak saling membantu untuk bisa mencapai tujuannya gitu ya. Karena kan kita tidak saling ini ya, berkompetisi satu sama yang lain, tapi dengan diri masing-masing. Jadi kalau ada yang menemukan ebook-ebooknya, boleh berbagi di grup saja. Nanti begitu juga kalau misalnya saya nemu juga, nanti biar tak bagiin juga ke panitia buat di-share ke grup. Oke, ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Doa Amin. selalu. Iya, doa selalu. Pokoknya kita akan selalu berdoa. Intinya kami apa namanya alumni yang sudah pernah ikut beasiswa ini juga
pasti akan selalu mendoakan teman-teman yang daftar. Karena biar bagaimanapun kita support supaya semakin banyak teman-teman yang lulus, berarti kan semakin memaksimalkan kuota yang dikasih sama pemerintah untuk memanfaatkan apa namanya program-program yang sudah dikasih gitu. Tinggal kita usahakan saja untuk mendapatkan ini. Tapi kalau teman-teman yang sudah lulus kampus kayaknya nggak perlu ya TBS ya. Amin, oke. Ini berarti udah nggak ada pertanyaan ya? Iya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Oh, Baik, terima kasih Kak Asri untuk materinya hari ini. oke. Teman-teman semua dimohon untuk isi eh, feedbacknya, sudah ada linknya di situ. Dan untuk kegiatannya dari hari pertama sampai hari ini akan diupload di YouTube Mata Garuda Maluku Utara. Dan segera mungkin kita akan mengumumkan kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan pelatihan tes wawancara. Dan teman-teman semua, makasih karena sudah mengikuti kegiatan ini dari hari pertama sampai hari terakhir. Semoga diberikan kemudahan untuk tesnya dan izin untuk menutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.